Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivi Usrul Hasana dengan NIM 2103411000015. Saya berasal dari kelas C kelompok 1. Harus memiliki arti bahwa gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan pengaruh gaya internal serta gaya eksternal. Gaya internal mempengaruhi arus laut, yaitu perbedaan densitas, sedangkan gaya eksternal yang mempengaruhi yaitu angin. Arus laut dapat dijelaskan seperti perpindahan suatu massa air dari suatu tempat ke tempat yang lain. Arus disebabkan oleh faktor gradien tekanan, hembusan angin, perbedaan densitas, serta pasang surut. Karakteristik perairan arus laut di Indonesia dipengaruhi angin dan pasang surut. Untuk perairan dangkal atau kawasan pantai dapat dibangkitkan oleh gelombang laut, pasang surut laut, serta tingkatan pada angin. Arus laut memiliki dampak negatif seperti terjadinya erosi pantai dan gerusan pada sekitar bangunan pantai. Arlindo, arus lintasan Indonesia, merupakan salah satu alirannya mengalir di Selat Lombok. Arlindo berasal dari massa air Pasifik Utara 74% dan 26% Pasifik Selatan. Arus yang membawa massa air dari Samudra Pasifik Utara berupa arus utara Khatulistiwa atau NEC menuju ke barat dan bercabang di timur Filipina ke utara menjadi arus Kursio dan ke selatan menjadi arus Mindanao atau MC. Massa air Samudra Pasifik Selatan masuk ke perairan Indonesia terbawa oleh arus pantai Papua atau NGCC dan arus Khatulistiwa Selatan Pasifik SEC, serta sebagian besar berbelok arah ke Samudra Pasifik oleh pusaran Halmahera atau HE dan mengalir bersama arus Sakal Khatulistiwa Utara atau NECC. Arlindo keluar menuju ke Samudra Hindia dengan melalui pintasan timur transportasi yang kecil melalui Laut Sewu dan Selat Lombok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardana dengan NIM 2103411000039 akan menjelaskan tentang manfaat arus laut. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bidang perikanan, yaitu nelayan yang akan mencari ikan. Yang kedua, biasanya digunakan dalam bidang pertanian, yaitu petani rumput laut dan juga kerang. Yang ketiga, biasanya digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air. Kemudian penyebab dari arus laut salah satunya adalah angin. Angin merupakan salah satu penyebab arus laut yang dapat menyebabkan ketidaksamaan atas pemanasan dan juga pendinginan. Kemudian angin merupakan salah satu gaya utama dalam menyebabkan arus laut. Kemudian gaya yang dihasilkan akibat ketidaksamaannya antara pemanasan dan juga pendinginan dapat menyebabkan terjadinya arus laut. Informasi mengenai arus laut sangat berguna dalam berbagai kehidupan. Yang pertama adalah untuk pertimbangan dalam pembangunan dermaga pelabuhan. Yang kedua, bangunan lepas pantai maupun dekat pantai. Yang ketiga, budidaya perairan. Yang keempat, pembangunan pembangkit tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Khotimah dengan NIM 2103411000054 dari kelas C Prodi Ilmu Kelautan. 1. Gerakan dorongan angin. Angin adalah faktor yang membangkitkan arus. Arus yang ditimbulkan oleh angin mempunyai kecepatan yang berbeda menurut kedalamannya. Kecepatan arus yang dibangkitkan oleh angin memiliki perubahan yang kecil seiring pertambahan kedalaman hingga tidak berpengaruh sama sekali. 2. Gerakan termohalin. Perubahan densitas timbul karena adanya perubahan suhu dan salinitas antara dua massa air dan menyebar di bawah permukaan air sebagai arus dalam dan sirkulasinya disebut dengan arus termohalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fauzilhani dengan NIM 886 dari kelas C kelompok 1. Menurut GLOS, klasifikasi massa air berdasarkan penyebabnya yaitu pertama, gerakan dorongan angin. Angin merupakan faktor yang membangkitkan arus. Arus yang ditimbulkan oleh angin mempunyai kecepatan yang berbeda menurut kedalaman. Yang kedua, gerakan termohalin. Perubahan densitas timbul karena adanya perubahan suhu dan salinitas antara dua massa air yang densitasnya tinggi akan tenggelam dan menyebar di bawah permukaan air.
Sebagai arus dalam dan sirkulasinya disebut arus termohalir. 3. Arus pasut, arus yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dan benda-benda di angkasa. Arus pasut ini merupakan arus yang gerakannya horizontal. Yang keempat, yaitu turbulensi, suatu gerakan yang terjadi pada lapisan batas air dan terjadi karena adanya gaya gesekan antar lapisan. Yang kelima, yaitu tsunami. Tsunami ini sendiri sering disebut sebagai gelombang seismik yang dihasilkan dari pergeseran dasar laut yang terjadi saat gempa.